Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu, selamat hari doa untuk kakek, nenek, dan lansia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengasihi kami dan senantiasa mengasihi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang tidak pernah gegabah untuk menghakimi siapapun. Laksana ilalang dan gandum, kebaikan bertumbuh di tengah-tengah kejahatan. Namun kami diajak untuk belajar, senantiasa membangun pengharapan, agar kami tidak salah memutuskan dan menjatuhkan pilihan yang terbaik, yang selaras dengan kehendak-Mu sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti ilalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti ilalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para kakek, nenek, oma, opa, emak, dan engkong yang pada hari ini merupakan hari doa untuk kakek nenek. Hari ini merupakan tahun ketiga doa untuk kakek nenek diserukan oleh Paus Fransiskus untuk kita semua. Dengan doa ini kita diajak untuk membangun satu pengharapan bahwa di antara yang lanjut usia dan yang muda terus dijalin satu pengharapan karena rahmat Allah selalu dilimpahkan dari generasi ke generasi.
rahmat-Nya dilimpahkan turun-temurun kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita mengacu pada Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk membangun pengharapan itu laksana pergumulan antara ilalang, atau dalam bahasa Jawa disebut alang-alang. Satu jenis rumput yang memang tumbuh tapi tidak membawa manfaat apapun dalam kehidupan sehari-hari selain dibakar. Bahkan kambing domba pun, sapi itu tidak doyan, ya, tidak mau memakan rumput ilalang. Dan rumput ilalang itu ditaburkan di antara gandum. Pada awal mula tampaknya sama, serupa tapi tak sama antara rumput ilalang dengan gandum. Baru ketahuan bedanya pada saat sudah mulai musim panen. Gandum menghasilkan buah, ilalang tidak. Gandum makin merunduk, ilalang jegrak, ya, mendongak. Simbol satu kecongkaan, sikap yang congkak, orang yang selalu dangak, ya, mendongak. Bahkan kerap kali disertai dengan sikap meremehkan, memandang rendah orang lain. Itulah kesombongan, arogansi. Lawan dari gandum yang makin tua makin merunduk, suatu gambaran tentang kerendahan hati. Kehidupan yang diberkati oleh rahmat Tuhan berada dalam situasi itu. Makin lama makin merunduk, makin rendah hati, menghasilkan buah yang berlimpah. Dan buah itu bukan dari upaya sendiri, melainkan karena rahmat, karena berkat, karena kasih karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu salah satu makna yang bisa kita renungkan. Makna lain yang bisa kita tarik dari bacaan tentang ilalang dan gandum adalah cara kita untuk terus memandang kehidupan ini dalam pengharapan akan kasih Tuhan. Kendati pun dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, kesulitan, cobaan, bahkan kejahatan yang digambarkan dengan rumput ilalang yang ditaburkan oleh musuh, yakni kuasa kejahatan. Sementara gandum ditaburkan oleh Allah dengan kuasa kebaikan. Godaan kita adalah menghadapi situasi yang seperti itu, seperti digambarkan di dalam Injil, ingin cepat-cepat mencabut ilalang itu. Tuhan kita Yesus Kristus memberi pelajaran yang bijaksana kepada kita. Janganlah kita gegabah. Kita tidak boleh gerusah-gerusuh mencabut ilalang selagi sedang tumbuh. Karena nanti gandum-gandum pun yang bentuknya pada awalnya serupa dengan ilalang akan turut tercabut. Maka ditunggu sampai akhir. Dan akhir akan memberikan satu tanda yang sempurna, mana ilalang, mana gandum. Kalau kita membaca Injil Matius bab 5 ayat 45, di sana dikatakan Yesus bersabda bahwa Allah Bapa itu baik hati, murah hati, menerbitkan matahari untuk orang jahat maupun untuk orang baik, untuk orang yang tidak benar maupun untuk orang benar. Ini juga tampak dari sikap ini pun bisa kita kembangkan saat kita menghadapi ilalang.
Tidak perlu dengan serta-merta kita mencabut, menghakimi, menjustifikasi. Justru kita dipanggil untuk membangun satu kesabaran, kemurahan hati, cinta kasih. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk mencurahkan rahmat dan berkat di dalam kehidupan kita. Allah mampu mengubah bahkan orang-orang yang dicap sebagai jahat menjadi baik. Orang yang dinilai tidak benar menjadi benar melalui pertobatan. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu setia dalam kesabaran, membangun pengharapan dalam Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, agar hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik seperti gandum dan bukan seperti ilalang. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.